Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Kita bertemu kembali dalam Dhamma Kelas Dharma Widya. Dhamma Kelas Dharma Widya, konsisten dalam belajar, semangat dalam belajar. Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai cara menjalankan Dhamma. Jadi, setiap makhluk, setiap orang itu mempunyai jalan hidup masing-masing. Di mana jalan hidup itulah yang menentukan adalah individu masing-masing. Dan jalan hidup inilah yang akan menjadi penentu kita akan menjadi apa kelak di kemudian hari. Kita mau bahagia? Kita mau menderita? Nah, itu pilihan kita. Kita tentukan masing-masing. Jadi, ketika kita melihat ada orang yang bahagia, kita jangan iri. Tetapi ketika kita dalam posisi menderita, kita jangan meratapi diri kita. Kenapa demikian? Karena apa yang kita nikmati adalah hasil karya kita. Kita adalah arsitek diri kita sendiri. Mau jadi apa, yang menentukan adalah kita. Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anak Dhamma, di dalam Sutta Cula Dhamma Sadana Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 4 cara menjalankan Dhamma. Yang pertama, menjalankan dengan penuh penderitaan, berbuah penderitaan. Yang kedua, menjalankan dengan penuh menyenangkan, berbuah penderitaan. Yang ketiga, menjalankan dengan penuh penderitaan, berbuah menyenangkan. Dan yang keempat, menjalankan dengan penuh kebahagiaan, berbuah kebahagiaan. Nah, sekarang akan kita bahas masing-masing. Yang pertama yaitu kita menjalankan Dhamma dengan penuh penderitaan, berbuah penderitaan juga. Itu menjalankan hidup seperti apa? Jadi, dalam kehidupan ini kita menjalankan dengan penuh penderitaan. Penderitaan seperti apa? Kita suka menyiksa diri. Ya, kita suka menyiksa diri. Kalau di zaman kehidupan Sang Buddha dulu, kalau kehidupan menyiksa diri, pergi ke hutan, bertapa, menyiksa diri, itu zaman Sang Buddha dulu. Tetapi kalau zaman sekarang menyiksa diri dengan apa? Dengan kita mempunyai keinginan-keinginan tanpa kita memendam kemampuan kita. Kita tersiksa dengan keinginan kita sendiri. Kita ngomongin kejelekan orang sono sini. Kita iri dengan apa yang dimiliki orang. Itu adalah penderitaan. Ya, itu adalah siksaan bagi diri kita. Jadi kita sudah iri kepada orang, kita sudah ngomongin kejelekan orang sono sini, kita suka memfitnah orang, kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu menjalankan dengan penuh penderitaan. Siapa yang menderita? Batin kita yang menderita. Nah,
hal itu akan berbuah penderitaan juga pada kehidupan yang akan datang. Ya. Hal itu akan berbuah juga pada kehidupan mendatang. Ya. Baik kehidupan yang akan datang setelah ini maupun kehidupan setelah ini, saat ini. Kita akan memperoleh penderitaan. Itu adalah menjalankan hidup dengan penuh penderitaan, berbuah penderitaan juga. Yang kedua, menjalankan hidup dengan penuh menyenangkan, berbuah penderitaan. Seperti apa jalan hidup seperti itu? Yaitu kita menuruti nafsu keinginan kita. Ya, kalau orang bilang kita blong, nggak punya rem. Iya, kita melanggar norma-norma yang ada. Kita menuruti nafsu keinginan indera kita tanpa ada penghalangnya. Dalam memenuhi keinginan kita itu, kita tidak melihat peraturan yang ada, aturan apa yang ada, kita terabas saja. Yang penting apa? Happy. Ya, yang penting kita happy. Yang penting kita terpuasa. Ya. Jadi, khususnya di dalam agama Buddha, kita sebagai umat awam, kita mempunyai 5 aturan sila yang dikenal dengan Pancasila Buddhis. Kita melanggar semua itu. Kita anggap tidak ada semua itu. Membunuh iya, mencuri iya, berbohong iya, asusila iya, mabok-mabokan iya. Apa yang kita mau lakukan tanpa memandang aturan yang ada. Bukan cuma aturan dalam agama masing-masing, tetapi aturan yang diterapkan dalam suatu pemerintahan juga. Itu juga harus kita taati. Tetapi kalau kita tidak mempunyai rem, ya, hidup kita belum, kita hanya terpuaskan saat ini juga. Tetapi percaya akan berbuah suatu penderitaan pada suatu saat nanti. Baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Ya, itu adalah cara yang kedua. Menjalankan dengan penuh menyenangkan, berbuah sebagai penderitaan. Yang ketiga, kita menjalankan hidup dengan penuh penderitaan, berbuah menyenangkan. Itu seperti apa? Ya. Itu adalah jalan hidup yang dimiliki kebanyakan orang. Orang sebagai orang biasa, sebagai umat Allah. Ya. Seperti Bapak sebagai umat awam, Bapak masih mempunyai keinginan-keinginan. Bapak masih ingin menikmati kesenangan indera. Bapak ingin melihat yang bagus-bagus. Bapak ingin mendengar yang merdu-merdu. Bapak ingin mendapat sentuhan yang halus-halus. Ya, itu wajar keinginan kita sebagai umat awam. Tetapi yang menjadi catatan, kita tahu batasannya. Kita tahu batasannya. Batasannya apa? Kalau di dalam agama Buddha, kita sebagai umat awam, batasannya adalah Pancasila Buddhis. Itu batasannya. Ya. Ketika kita ingin membunuh, menyiksa, oh kita ingat, oh iya, kita melanggar Pancasila Buddhis. Ketika kita ingin mencuri, kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak punya uang, kita ingin mencuri, kita ingat, oh iya,
melanggar Pancasila Buddhis. Kita melakukan asusila, ya. Melakukan asusila kita ingat, oh iya, melanggar Pancasila Buddhis. Ingat, asusila ini loh, asusila ini tidak hanya melakukan hubungan secara langsung. Kita melihat disertai dengan nafsu pun kita sudah melanggar, sudah termasuk kategori dalam asusila. Ya, ini perlu kita jaga. Sumbernya dari mana? Pikiran kita. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali coba-coba. Itu ya. Jangan menerapkan seandainya. Ya, misalnya kita ya melihat cewek yang cantik atau cowok yang tampan, wah, seandainya dia jadi teman saya, sungguh bahagia sekali. Tetapi setelah kenal, wah, seandainya dia dekat dengan saya, kayak sungguh bahagia sekali. Tetapi setelah dekat, oh iya, kalau jadi pacar saya, enak sekali. Kalau sudah jadi pacar saya, oh iya nih, kalau jalan pegangan tangan, kayaknya romantis sekali. Kalau sudah pegangan tangan, rangkulan, oh kalau rangkulan enak kayaknya. Dan seandainya selanjutnya, itu adalah awal mula kita akan terjerumus. Oleh sebab itu, kita punya pengendali, yaitu Pancasila Buddhis.